warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunyati. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid bihi lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini, khususnya di waktu maghrib, antara Bainal Isya'in, apa yang disebut oleh ulama antara maghrib dan isya, ya, sebagaimana kita dianjurkan untuk menghidupkan antara waktu maghrib dan isya. Tentunya kita bersyukur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, khususnya di pertemuan seperti biasanya, mungkin rutin setiap malam Ahadnya, Allah senantiasa memberikan kita istiqomah di dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah kaki yang kita langkahkan di Masjid Al-Muallimin yang kita cintai ini, mudah-mudahan menjadi pelebur dosa-dosa kita semuanya. Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita selalu sampai ajal datang kepada kita, dan semua kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam juga tak lupa selalu terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Juga kepada segenap keluarganya beserta para sahabatnya dan juga tabi'in ila yaumil. Juga tak lupa kepada segenap hadirin jemaah Masjid Al-Muallimin khususnya, dan juga ada perumahan daripada Lakila Satu Permai, khusus ketua DKM kita dari Masjid Al-Muallimin, Ustadzul Wahid, dan juga serta jajaran pengurus Dewan Pemakmuran Masjid Al-Muallimin yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya dan segenap jajaran pengurus maupun tokoh masyarakat, juga aparatur pemerintah baik RT maupun RW yang hadir. Mungkin mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan serta istiqomah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kama qala Syekh Al-Musannif rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daril amin. Dan kalau hadis yang ke-18 yang kemarin kita bahas, ya, baru di pembukaan kemarin saya ingat, yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abdul Rahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala, yang mana hadis ini yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang biografi sejarah dari mu'allif perawi hadis ini sendiri, ya, yang mana Mu'adz bin Jabal dan juga Jundub bin Junadah, dua perawi hadis ini, ya, yang mana radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'd an-nusahi hasanun sahih.
Hadis ini diriwayatkan oleh Jundub bin Junadah dan juga Abi Abdurrahman, nama asli beliau adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Kata beliau, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk atau yang jelek dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik akan menghapus keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini terdengar singkat, tapi salah satu min jawami'il kalim dari Muhammad SAW, atau hadis yang singkat yang diutarakan oleh Nabi tapi syarat dengan makna. Jadi Nabi lagi-lagi ingin menekankan kepada kita yang namanya takwa kepada Allah itu dimanapun kita berada, baik di dalam sendiri, di dalam kesendirian kita, maupun ketika kita sedang berada di keramaian atau di kerumunan manusia. Lebih-lebih lagi Allah fil khalwah. Karena Al-Imam Ali karramallahu wajhah beliau mengatakan, amal yang paling sulit itu adalah taqwallah fil khalwah. Ya, paling susah beramal itu kata Imam Ali karramallahu wajhah, yaitu kita mampu bertakwa kepada Allah di saat sendirian. Ya, kalau orang mampu jadi soleh di tengah kerumunan itu biasa. Ya, orang mungkin tidak bermaksiat di keramaian ya karena malu, takut dibully atau sanksi sosial dan lain sebagainya. Tapi ketika orang itu mampu bertakwa kepada Allah, dia takut kepada Allah, taat kepada Allah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah di saat sendiri. Padahal padahal secara logika dia mampu karena tidak ada yang melihat, tapi dia merasa kalau Allah selalu mengawasinya. Ini adalah hakikat takwa itu sendiri. Makanya kata Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta. Jadi bertakwalah kalian engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ya, baik itu di tempat atau di waktu, dalam kondisi apapun. Kenapa? Kata ulama, fa'innallaha muttali'un 'alaik wa nadhirun ilaika fi jamil ahwal. Karena Allah Subhanahu wa taala itu selalu memperhatikan serta mengawasi dirimu di dalam semua keadaan. La takhfi 'alaihi khafiyah. Tidak ada satupun yang luput, ya, atau sesuatu yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu, Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui setiap khianatnya mata, setiap lirikan matamu, khianatnya matamu, dan apa yang tersembunyi di balik dadamu atau di dalam hati. Artinya Allah Maha mengetahui. Ya, maka kalimat takwa yang diucapkan oleh Nabi untuk kita bertakwa kepada Allah ini betul-betul pada level hakikat takwa itu sendiri. Artinya kalimat takwa ini, ya, sebagaimana ba'dul ulama di antaranya juga sahabat Nabi yang juga menantu Rasulullah SAW. Ya, kalau kita tahu di definisi takwa itu sendiri, at-taqwa imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Ya, takwa itu secara definisi secara umum yang kita tahu atau yang populer, takwa itu adalah melaksanakan segala bentuk perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Al-Imam Ali karramallahu wajhah itu pernah ditanya juga,
wa su'ila Ali bin Abi Thalib karamallahu ta'ala wajhahu an taqwa. Beliau pernah ditanya tentang takwa. Ma huwa taqwa? Apa itu takwa wahai Imam? Kemudian beliau menjawab, at-taqwa, ya, beliau mengatakan wa khawful jali wal khawfu minal jalil wal amal bil tanzil wal qana'atu bil qalil wal ista'dad li yaumir rahim, kata beliau. Takwa itu, kata beliau, al khawf minal jalil, yaitu takut atau rasa takut kepada Zat yang Maha Agung, yaitu Allah. Wal amal bil tanzil, dan mengamalkan apa yang sudah diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, maksudnya. Wal qana'atu bil qalil, dan selalu memiliki sifat qanaah dengan pembagian atau rezeki atau ketentuan atau bagian, walaupun itu sedikit yang sudah dibagikan, yang sudah dibagikan oleh Allah SWT. Wal ista'dad li yaumir rahim, dan mempersiapkan diri untuk hari kiamat. Itu takwa menurut Imam Ali. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama juga mengatakan takwa Allah Ta'ala alla yaraka haitsu nahak wa alla yafkiruka haitsu amar. Takwa itu sendiri, kalau menurut sebagian ulama, definisinya banyak sebenarnya. Di antaranya sebagian ulama juga mengatakan takwa itu yaitu hendaknya Allah tidak melihatmu pada kondisi atau di tempat yang mana Allah melarang akan sesuatu tersebut. Wala yufkiruka haitsu amara, dan Allah tidak kehilangan dirimu di tempat yang Allah perintahkan. Maksudnya dalam kondisi di situ ada murka Allah, Allah tidak menemukan kamu di situ. Tapi di dalam tempat atau kondisi atau waktu Allah memerintahkan kamu ada di situ, dan Allah tidak kehilangan diri di situ. Itu definisi ba'dul ulama. Dan kalau kita jelaskan, ya, banyak sekali definisi takwa ini sendiri. Banyak kalau kita bahas tentang takwa. Baik. Kemudian Nabi mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kemudian Nabi juga mengatakan wa atbi'is sayyi'ata, dan iringilah atau ikutilah, maksudnya, perbuatan buruk dengan kebaikan. Maksudnya apa? Perbuatan buruk yang kamu lakukan di hadapan kamu, ya, dibarengi dengan perbuatan baik, seperti apa di sini dijelaskan oleh Syarih Imam Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Ghazali, seperti kasadaqatin wa sholatin wa shaumin wa istighfarin wa dzikrin wa ghairi dzalik, seperti sedekah, salat, puasa, istighfar, dan juga zikir. Makanya kata Nabi dalam satu hadis, atau qala Nabi SAW ma'al hadis, la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr, kata Rasulullah. Ya, tidak ada yang namanya dosa besar kalau dibarengi istighfar. Selain dia melakukan dosa besar, kalau itu istighfar, maka maaf Allah jauh lebih besar daripada dosa yang kamu kerjakan. Wa la saghirata ma'al israr, juga tidak bisa disebut kecil kamu kalau kamu lakukan al-israr. Israr itu terus menerus, dosa kecil tapi istiqomah. Nah, itu maka tidak bisa disebut kecil. Ya, tidak ada dosa besar kalau dibarengi istighfar. Artinya apa? Ketika kamu melakukan dosa besar, kamu istighfar, meminta ampun, menyesal atas perbuatan tersebut, maka maaf Allah jauh lebih besar daripada perbuatan dosa yang kamu lakukan. Bukan berarti kita meremehkan dosa itu sendiri. Dan juga kata Nabi tidak disebut dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Nah, kemudian apa? Nabi mengatakan wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata, iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan. Biar kenapa? Tamhuha, kata Rasulullah. Tamhuha artinya apa? Tamhul hasanatu as-sayyi'ah, kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Ya,
ay tuziluha wa tudhibuha min suhufil malaikah haqiqatan, artinya dapat menghilangkan dan menghapus dari lembaran catatan malaikat. Ya, ini kata ulama sebagian mengatakan nukilah wa kinayatun. Ya, ini termasuk sebuah kinayah, kias. Ya, ya, ini sebatas kias. Wahada fisayyatin madha manfaat. Nah, di sini ada wahada fisayyatin. Madha man fa'alaha 6 sa'at falakiyah. Li'annaha la tuktabu qabla dhalik hatta yuqal tazalu haqiqatan aw kinayatan. Faqad ja'a, dijelaskan di sini yang namanya perbuatan buruk itu tidak langsung dicatat. Ini antum perlu tahu, Pak, Bu, perbuatan buruk atau maksiat itu tidak langsung ditulis sama Allah. Tapi kalau perbuatan baik belum dilakukan udah ditulis. Itu salah satu bentuk istimewanya umat Nabi. Kalau perbuatan baik antum belum lakukan, niat dicatat. Tapi kalau perbuatan buruk tidak langsung dicatat, bahkan di sini ditunggu apa? 6 saat, 6 jam. Falakiyah, ya, wallahu alam. Ini disebutnya 6 saat. Baik. Waqad ja'a, ada riwayat annahu idza fa'ala al-'abdu sayyi'atan wa arada malakus shimal an yaktubaha. Maka disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya apabila seorang hamba dia melakukan keburukan, wa arada malakus shimal an yaktubaha, malaikat yang ada di sebelah kiri mau mencatat keburukannya, ya, qala lahu malakul yamin, maka malaikat yang di sebelah kanan ngomong ke malaikat yang di sebelah kiri kalau ada seorang hamba melakukan keburukan. Ini ada dalam satu riwayat. Apa kata malaikat yang di sebelah kanan? Isbir la'allahu yastaghfiru aw yatub. Tunggu dulu, kalau bahasa kita itu. Sabar bro. Siapa tahu nanti dia minta ampun kepada Allah dan bertaubat. Ya. Fayantadhiruhu hadhil muddah. Maka malaikat tadi yang sebelah kiri, gara-gara diperintah oleh malaikat yang sebelah kanan, dia nggak nyatet dulu, nunggu, ya, di waktu beberapa saat yang tadi disebutkan dalam suatu keterangan, sampai ada yang katakan 6 jam, ya. Jadi nggak langsung ditulis, tunggu dulu. Fa in taba minha kataba sahibul yamin hasanah. Kalau dia tobat, ya, belum berlalu waktu yang tadi 6 jam, maka dia tidak melakukan kebaikan, ya, tapi malaikat yang di kanan mencatat itu sebuah kebaikan dengan taubatnya tadi. Nah, saya jelasin pelan-pelan. Jadi dalam riwayat, malaikat, ya, apabila seorang hamba melakukan keburukan dan malaikat yang di sebelah kiri yang tugasnya mencatat keburukan itu, sebelum dia mau nulis, malaikat yang kanan negur dulu. Bro, jangan ditulis dulu, tungguin dulu. Siapa tahu dia minta ampun kepada Allah dan bertaubat. Nah, ternyata kalau dia bertaubat, maka malaikat yang di sebelah kanan mencatatnya sebagai sebuah kebaikan. Wa illa qala li sahibi shimal uktub arahanallahu minhu. Nah, kalau dia tidak taubat juga, maka malaikat yang di sebelah kanan mengatakan kepada malaikat yang di kiri, tulis bro. Kalau bahasa kita itu tulis, ya, catat keburukannya. Arahanallahu minhu. Mudah-mudahan Allah, maksudnya itu mengistirahatkan, kalau bahasa kita itu mudah-mudahan Allah menenangkan kita dari dia, maksudnya itu
Ya, kata kalau bahasa kita itu, ya udah kita lepas. Tugas kita udah lepas, kata malaikat yang belah kanan. Ya, udah terlepas kewajiban saya, dan Allah telah membuat saya tenang dengan apa? Si hamba ini tadi, maksudnya nggak bikin ribet lagi kalau bahasa kita. Udah saya tunggu masih baik ya. Nah itu kalau bahasa kita itu. Ini salah satu keistimewaan Pak, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi. Tapi faktanya, realitanya, ya kebalikan kalau kita, ya kalau kita kebalikan, kalau kita kebalikan. Maksudnya gimana? Ya kadang-kadang habis ngaji bikin dosa malah. Kalau kita kebalikannya, contoh di Hainan di Cina mungkin ya, di Hainan atau apa di mana ya? Yang susah nyebutnya di map, nggak ada Zimbabwe lah. Nah, di Zimbabwe itu biasanya kalau dia mau nikahan, undang kiai, undang ustad kita tasyakuran, ngaji, ceramah, kori diundang, tasyakuran. Besoknya dangdutan, ya kan? Padahal dalam hadis itu wa bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan, ya sedekah, sholat, zikir, istighfar, taubat dan sebagainya. Niscaya kata Nabi, kebaikan itu akan menghapus keburukan. Ini kembali kalau kita ibadah dulu bisa bikin dosa. Jadi kalau bahasa kita itu ibadah tadi disapu kayak bui, tuh selesai gitu. Paham ya? Itu di Cina. Gitu. Di Cina begitu. Undang kiai, undang ustaz, baca maulid, berhados segala macam, kori, undang segala macam, luar biasa. Nah besoknya bikin hajatan. Ini orang nikah, ini cerita orang nikah gitu. Malamnya undang kiai segala macam, luar biasa. Doain ustaz biar samawah, sakinah, mawaddah, warahmah. Besoknya dia bikin, bukan hanya sebatas bikin dosa. Ya, antum perlu garis bawahi, bukan sebatas bikin dosa individual ya. Jadi pelopor maksiat. Ya. Ini kalau mik kedengaran jadi pelopor maksiat. Ya. Orang yang tadinya nggak niat bikin dosa sih itu gara-gara dia bikin dosa. Orang kondangan ngasih duit jadi bayar ke organ, jadi dosa juga jadi. Makanya kalau dalam hukum walimah itu dalam persepsi tidak wajib hadir, bukan haram hadir. Suka tidak suka ini hukum, suka tidak suka ini hukum. Ya, kita mau disebut orang fanatik, enggak. Ya, fanatik kita itu terhadap syariat, bukan kepada personal atau person-personnya. Bukan orang ini kita personal, enggak. Kita nggak boleh benci orangnya, tapi benci dengan perbuatannya. Itu yang penting ya. Bukan berarti kita tidak datang terus dianggap kita benci atau membakar, enggak juga. Ini kan bicaranya konteks hukum. So, pakai logika kita ya. Akal, pakai akal. Kadang akal itu kalau kita ngaji, makanya kata Imam Haddad dalam kitab Al-Hikam, ada hikam tuh banyak, ada Al-Hikam dari Imam Haddad. Itu ada syarahnya namanya An-Nafahatul Ilahiyah di Syarhil Hikam Hadadiyah karya Kiai Ahmad Kiai Fathullah Ahmad Ghazali, ulama Madura. Itu yang masyarakatnya ulama Madura, pengarangnya Imam Abdullah bin Al-Haddad Saibullahi. Nah, di syarahnya itu, di makannya itu Imam Haddad mengatakan apa? Kata Imam Haddad, sakhir akhlak li-ilmik. Ya, sakhir akhlak li-ilmik. Ini kalimat Imam Haddad itu bagus, indah sekali. Ya, sakhir akhlak li-ilmik. Tundukkan akalmu kepada ilmu. Artinya apa? Nalar kita itu jangan melampaui ilmu. Logika kita itu jangan melampaui batas dari ilmu syariat. Enggak maksudnya kira-kira Pak. Kadang-kadang kita itu
logika kita itu kadang-kadang ngebantah, nggak pasrah kepada taslim, kepada syariat. Saya kasih contoh, kalau dalam fikih itu ada sesuatu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan logika kita ya, tapi itu syariat. Dan syariat itu tidak bisa ditimbang. Maksudnya syariat itu tidak bisa harus sesuai logika. Tidak harus sesuai logika syariat. Artinya apa? Logika kita, akal kita harus ikut ke syariat. Kalau sudah iman, taslim, baru kita boleh menggunakan akal yang bisa mensterilkannya itu. Saya kasih contoh. Ini tidak masuk di akal dalam fikih, ya, secara logika. Tapi bicara syariat. Saya kasih contoh. Kita kalau ngaji dalam bab fikih itu, ada namanya babul mashi alal khuffain, bab mengusap kedua sepatu, itu sepatu khuf. Nah, di sini ada fikih, ada belajar fikih. Ya, belajar nggak ya? Mengusap sepatu khuf. Itu kan di fikih. Di sampingnya ada nggak? Enggak ya? Sampingnya nggak ada. Itu di kitab-kitab di atas sampingnya itu ada. Babul mashi alal khuffain, bab mengusap sepatu ya ketika orang itu musafir. Nah, itu kan orang zaman dulu itu Rasulullah SAW pun pakai namanya khuf. Khuf itu Pak seperti apa ya? Seperti kaos kaki terbuat dari kulit. Kalau sudah musim dingin itu nggak dicopot tuh, dipakai. Nah, di dalam fikih, di dalam bab fikih itu, di kitab-kitab fikih, mayoritas fikih itu dibahas tadi babul mashi alal khuffain, ya, bab mengusap di atas kedua sepatu. Itu diberikan uzur untuk tidak membasuh. Sedangkan kita tahu kan fardu wudu itu membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Betul nggak Pak? Membasuh ya, bukan ngusap. Ngusap sama basuh itu beda. Ya, ngusap sama basuh itu beda. Basuh tangan, ngusap kepala, ngusap nih. Kalau basuh Pak banjur itu namanya. Ya. Nah, sedangkan kita kaki itu dibasuh. Ya kan? Kalau dalam mazhab Syiah itu dia membaca dalam ayat tentang wudu itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati famsahu bi ru'usikum, ya, fansilu wujuhakum, apa lagi ya? Wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, ya, wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Ya, kalau dia famsahu bi ru'usikum wa arjulikum, dia bacanya wa arjulikum. Kenapa? Ataf ke masahnya tadi. Ya, jadi famsahu bi ru'usikum, padahal wa arjulakum itu atafnya ke kalimat awal. Fagsilu. Makanya kata Imam Syafi'i ketika mengomentari ayat itu, innallaha dzakara al-mansuh bainal maqsudain biduqqati tertib. Sesungguhnya Allah menyebutkan antara satu usapan di antara dua basuhan itu untuk tertib, ya, secara berurutan. Nah, kita nggak usah bahas itu banyak-banyak ya. Ngusap sama basuh itu beda. Seperti dalam Al-Quran aja digunakan kalimatnya beda. Jadi membasuh kaki. Nah, kalau di dalam bab mengusap sepatu itu, khusus yang pakai sepatu khuf ya, sepatu khuf itu Pak, dia nutup mata kaki itu, ngepres. Zaman saya waktu pesantren di Habib Muhammad itu, beliau suka pakai kalau musim dingin. Ya, jadi bukan kaos kaki kayak kita. Ya, itu kulit, kebuatannya dari kulit. Kulit asli, kulit onta atau kulit kambing gitu ya. Nah, itu kebuatan dari kulit, nutup. Nah, di dalam ini anggap aja kaki. Nah, dalam fikih itu ketika dia musafir, ya, pernah ngaji nggak ya? Belum ya? Nah, ketika dia musafir, dia boleh masuk khuf itu tidak perlu mencopot, nggak perlu nyopot, ya. Udurnya itu 3 hari 3 malam, boleh. Jadi nggak perlu basuh kaki, cukup ngusap. Jadi nggak harus musim dingin. Jadi kalau dia lagi musafir, boleh, nggak copotan lagi, diusap, atasnya diusap.
Nah, kata Imam Ali karramallahu wajhah, ini yang mau saya bahas. Kata beliau, "Lau kana ad-dinu bil aqli lakana massul khuffi asfalaha la'laha," kata beliau. Nah, ini kalimatnya indah kata Imam Ali. "Lau kana ad-dinu bil aqli lakana massul khuffi asfalaha la'laha," kata beliau. Kalau agama itu diukur dengan akal, maka mengusap sepatu khuf itu di bawah, bukan di atas. Kalau antum jalan yang kotor bawah apa atas? Bawah. Tapi dalam fikih kalau antum mengusap khuf di bawah dasar, benar? Di atas yang diusap. Makanya kata Imam Ali itu, "Lau kana ad-dinu bil akli lakana massul khuffi asfalaha la'laha." Kalau agama itu menggunakan rasio akal, logika, maka mengusap sepatu khuf bagi orang musafir itu di bawah, bukan di atas, karena yang kotor pasti di bawah. Nggak ada orang jalan itu begini kakinya, ya kan? Jadi di bawah pasti yang kotor, tapi yang diusap di atas. Artinya apa? Akal harus mengikuti syariat. Sama seperti orang kencing, najis, ya, kencing itu najis, bukan mutanajis ya. Kalau kencing itu mengenai bahasa Arab itu beda, najis sama mutanajis itu beda. Kalau mutanajis masih memungkinkan untuk disucikan. Ini sarung kecipratan yang kencing, itu namanya mutanajis, bukan najis. Cuman bahasa Indonesia kita menyebut najis saja sudah kan. Nah, kalau dalam fikih itu mutanajis sama najis beda. Kalau najis itu ya ainnya. Nah, kencingnya itu najis. Ya, kencing itu najis. Jadi sehebat apapun, secanggih apapun teknologi zaman sekarang, kalau air kencing diolah pakai mesin canggih, bening sampai kayak air aqua begini, tetap najis. Paham nggak? Kenapa? Ya karena dia kencing. Ya, mau sebenarnya rasanya lebih enak dari minerale, tetap haram. Ya, karena itu kencing. Tidak bisa disucikan ila yaumil qiyamah. Jadi nggak usah ditanya. Bisa sampai hari kiamat tidak bisa suci, najis, kencing kan? Nah, artinya kencing najis. Sperma najis apa? Sperma, mani, bukan duit juga najis. Sperma najis nggak? Enggak. Sperma suci, ya. Tetapi di dalam syariat, akal kan harus ikut. Kencing najis, tapi kita tidak wajib mandi. Sperma suci, tapi kita wajib mandi. Mandi janabah maksudnya. Antum wudhu doang nggak cukup. Cebok doang habis keluar sperma nggak cukup. Kalau mau ibadah, tetap harus mandi junub. Kencing najis, tapi nggak wajib mandi. Nah, ini salah satu lagi rahmat dan kasih sayang Allah kepada umat Nabi. Bisa antum bayangkan kalau orang kencing wajib mandi. Kita nggak bisa bayangkan itu yang punya penyakit beser, Pak. Ya, penyakit beser, kencing setengah jam kencing lagi, duduk bentar kencing lagi. Wallahu akbar, itu kesiksa hidupnya pasti. Ya, kecut orang. Benar nggak? Junub kan nggak setiap saat, nggak setiap jam. Sehari sekali mungkin, paling banyak 2 kali, itu pun kalau pengantin baru. Pengantin senior sebulan sekali, seminggu sekali, jarang. Ampok-ampokan bisa. Dia gitu kan, nggak setiap saat, Pak. Nah, makanya mandi. Dan ternyata secara medis, kenapa mandi junub itu wajib mandi? Orang keluar sperma itu wajib mandi karena orang habis keluar sperma itu, baik berhubungan badan ataupun ihtilam dan lain sebagainya, itu lemas. Ya, survei membuktikan lemas. Ya, lemas. Begitu mandi segar, balik tenaga. Padahal bicara dimakan vitamin enggak segala macam, kok habis mandi segar. Ya Bapak, ya mungkin kan pengalaman udah nikah semua. Orang junub Pak, kalau nggak mandi lemas lah. Habis mandi segar.
balik tenaganya. Itu percaya nggak percaya, ternyata dalam penelitian dokter efek itu ke hormon mandi itu. Tapi syariat Islam sudah 1400 tahun lalu udah ngasih tahu, baru dia teliti sekarang. Kenapa orang mandi junub? Barat ngikutin mandi dia, walaupun nggak niat nawaitul ghusl atau janabah dia mandi aja, karena bagi dia sperma kotor. Kalau Islam suci. Nah, sperma kalau bapak sholat, apa kalau bapak punya wudhu, batal nggak kalau keluar sperma? Batal nggak wudhu? Nggak batal wudhunya. Kenapa? Li'annahu aujabu li'annahu aujaba a'dhamu ma huwa minal wudhu. Karena sperma itu, kenapa ulama fikih mengatakan tidak membatalkan wudhu? Karena dia mewajibkan si pelakunya tadi, si orangnya tadi yang bersangkutan lebih besar dari wudhu. Mandi junub maksudnya, ya. Hadasnya bukan hadas kecil lagi. Jadi kalau dia wudhunya nggak batal, ya harus mandi junub sebabnya. Nah, itu makanya dalam artian tidak batal seperti itu. Nah, itu kira-kira jelas ya. Jadi akal kita ini harus ngikutin syariat. Nggak bisa. Nanti kalau sudah kita taslim, saya beriman ya Allah, baru kita boleh melusuri dengan akal, tapi dengan koridornya. Oh ternyata begini, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Contoh begini aja, akal kita kritis. Kenapa sih ribet banget masuk kamar mandi kaki kan sama aja kan? Benar nggak? Kenapa Islam sampai mengatur sedemikian rupa? Contoh, Nabi mensunahkan tidur ala syakil aiman, tidur ngadep belakang kanan. Ya. Kenapa sih mau tidur tengkurap, mau leles? Ternyata kan medis belakangan baru meneliti. Orang tidur belakangan itu sama saja dia mengistirahatkan jantungnya setelah aktivitas 1 kali 24 jam. Jantung itu istirahat kalau tidur belakangan. Kalau bapak tengkurap tidak lama karena stroke. Percaya nggak, dia baca jurnalnya. Baru sekarang diteliti. 1400 tahun Nabi udah ngajarin lewat perilakunya. Tidur sebelah kanan, ada syakil aiman. Masuk kamar mandi kaki kiri. Terlepas ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar kaki kanan, baca doanya ghufranak. Ternyata waktu kita masuk kaki kiri, melangkah kaki kiri lebih dulu, kaki kanan masih di luar, baru masuk kaki kanannya setelah kiri duluan. Ternyata waktu kita melangkah, itu rongga paru-paru kita tertutup sehingga bakteri udara yang tidak baik buat tubuh kita tidak masuk. Itu ngunci Pak, otomatis. Itu dalam penelitian kedokteran di Jerman. Baru dibuktikan 20 tahun, 15 tahun yang belakang saya baca jurnalnya itu. Nabi udah 1400 tahun mengajarkan hidup sehat. Makanya orang kalau ngikutin sunnah Nabi hidupnya sehat, jauh dari penyakit. Bapak kencing kenapa duduk? Ini kencing kan kita semuanya duduk Pak. Duduk pakai tumpuan tumit belakang ini. Kalau saya kasih contoh, Nabi itu nyunahkan kalau kita mau kencing itu nih begini Pak. Kencing itu jongkoknya begini, bukan begini. Ya, kencing itu begini. Nah, ini kencing sambil ada daham tanahnya. Nah begitu ya. Itu jangan dianggap hal yang remeh mungkin bagi kita, tapi sunnah. Di balik sunnah itu ada kesehatan buat kita. Orang kalau biasa kencing seperti itu mengikuti sunnah Nabi, itu insya Allah seumur hidupnya nggak kena penyakit prostat. Ya, nggak kena penyakit prostat, bersih kencingnya itu keluar. Ya, jadi bagus saluran kencing kemih kantong kemihnya itu bagus. Kalau dia biasa diurut, natar, namanya kalau dalam fikih itu namanya natar. Nah ini namanya natar, diurut sambil begitu kalau kencing, bersih itu Pak, sampai ke madi-madinya itu keluar, wadi-wadinya itu keluar. Ya, ada namanya wadi, bukan madi. Ya kalau madi itu sebelum sperma, bening cairannya. Kalau wadi itu agak butak, ya kental agak butak. Nah, itu karena biasanya kenapa? Karena likasrati raf'il athqal kalau dalam fikih itu, karena banyak angkat beban atau kerja capek, tenaganya habis kerja di fosil, bapak biasanya kencing itu keluar dulu. Atau biasanya akibat baul, biasa dalam fikih itu. Setelah kencing keluar tuh kental ya butak. Nah itu namanya wadi. Bukan penyakit, itu bagus kalau keluar itu. Ini biasanya habis capek, habis kerja lembur 2 shift. Nah, itu biasanya angkat berat,
Ya suka begitu nggak Pak? Nah, itu namanya wadi. Itu najis nggak? Najis. Madi najis. Sperma doang yang suci, mani suci. Jadi ada mani, ada madi, ada wadi dalam fikih itu. Ya, keduanya najis, hanya mani yang suci, yang sperma tadi. Baik. Ya. Artinya apa? Takwa kepada Allah ini yang dipesankan oleh Nabi dalam hadis tersebut, ya dimanapun kita berada. Wasai'atu syamilatun lis-saghir wal kabir. Nah, yang dimaksud dalam ini wa'atbi as-sai'ata, as-sai'ah ini kata syarih itu mencakup baik yang kecil maupun yang besar. Nah, ini zahir hadisnya seperti itu. Ya. Ya, makanya dalam hadis ini ya banyak sahabat juga yang ada satu kisah juga, ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inni alamtu ay ataitu bidzambin azim famadza yukaffiruhu anni. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar wahai Rasul. Famadza yakaffiruhu anni. Apa ya kira-kira yang untuk menghapuskan dosaku wahai Rasul? Kemudian Nabi mengatakan, dan buka a'zam amis samawat. Dosamu apakah lebih besar? Lebih besar dosamu, apakah langit lebih besar dari dosamu? Faqala dzambi azim, dosa saya lebih besar dari langit ini wahai Rasul. Saking ini orang yang kirap yang mengaku kalau dosanya besar. Kemudian Nabi mengatakan lagi, dan buka a'zam amil kursi, mana yang lebih besar, dosamu atau kursinya Allah? Dan bi a'zam ya Rasul, dosa saya lebih besar ya Rasul. Ditanya lagi sama Nabi, dan buka a'zam amil arsh, mana yang lebih besar, dosamu atau arshnya Allah? Faqala dan bi a'zam ya Rasul, dosa saya lebih besar ya Rasul. Ini pengakuan seorang hamba sahabat Nabi kepada Rasul. Kemudian Nabi menanyakan lagi, dan buka a'zam amillah, mana yang lebih besar, dosamu apa Allah? Kemudian, maksudnya maafnya Allah. Maksudnya, afu, mana yang lebih besar, dosamu atau maafnya Allah yang Allah berikan kepadamu? Qala bal afullah a'zam. Maka orang itu menjawab, tentu ya Rasul, maaf Allah jauh lebih besar daripada dosa saya. Nah, ini maksudnya apa? Hadis ini juga menggambarkan bahwasanya bagaimanapun dosa kita, selagi kita taubat dengan sungguh-sungguh, itu akan diampuni oleh Allah asal dengan syarat-syaratnya. Bahkan dalam satu riwayat juga di sini disebutkan dalam satu hadis, ya. Artinya ini kan dalam konteks mengiringi perbuatan buruk dengan kebaikan tadi, dengan bentuk taubat langsung, ya. Jangan orang sekarang ini, maaf ya, di zaman kita bikin dosa, tidak sadar itu dosa. Itu yang ribet tobatnya kan. Yang baik itu, seorang pendosa itu ketika dia berbuat dosa, dia sadar itu dosa. Ada mungkin taubat. Entah hari itu, entah besok, entah lusa, entah kapan, Allah kasih dia taufik hidayah, taubat. Yang ribet ini zaman sekarang karena keawamannya atau kebodohannya, dia sehingga tidak bisa membedakan antara dosa dengan bukan. Jadi dia nganggap nggak dosa. Nah yang ribet itu kalau orang bermaksiat kepada Allah dengan kebodohannya, itu yang ribet. Orang kalau berbuat dosa karena bodoh, itu ribet. Sudah bodohnya itu dosa, bikin dosa lagi. Nah dia nggak tahu dengan kebodohannya kalau yang dia lakukan adalah dosa. Sehingga orang kalau dia tidak tahu membedakan antara dosa dengan tidak, wa kaifa itu kata ulama, bagaimana dia mau taubat sedangkan dia sendiri tidak tahu kalau itu dosa.
Ya sama kayak orang sakit, punya penyakit dalam, nggak pernah periksa, nggak pernah nanya ke dokter. Ya, terus ditanya sama orang, itu sakit? Enggak, kan sehat, ngopi, anteng baik 12, rokok lancar, batuk kagak. Tahu-tahu punya kanker deh. Ya, nggak pernah nanya, nggak pernah periksa. Ujung-ujungnya apa tahu? Innalillahi, meninggal dia. Nah itu kalau bicara penyakit dijauhi, sama dosa tuh begitu. Kalau nggak sadar celaka. Kalau penyakit fisik itu efeknya di dunia. Yang tidak periksa sakitnya meninggal sudah selesai, tidak ada hisab. Mereka tidak nanya kenapa yang meninggal, demam mereka nggak ada ditanya. Demam itu nggak jadi hisab. Inti sakit masuk angin nggak jadi hisab. Yang ditanya itu apa? Amal, man rabbuka, wa man nabiyuka, dan seterusnya. Tapi kalau bicara penyakit yang namanya berkaitan dengan dosa atau penyakit hati segala macam, efeknya bukan hanya di dunia saja, di akhirat. Itu yang paling bahaya lagi. Makanya sebaik-baiknya pendosa itu dia tahu akan perbuatan dosa itu dan dia sadar betul siapa yang dia langgar. Nah, itu kemungkinan taubatnya akan besar. Entah kapan dan kapannya Allah akan sentuh dia. Kenapa? Di satu sisi ketika dia berdosa, ada jeritan dalam hatinya itu nangis dia. Ada istighfar, kalau bahasa kita itu maling, itu kalau dia tahu masih ada istighfar, salah. Tapi gimana ya, kalau bahasa kita itu ya, memang keadaan mendesak. Tapi dia tahu itu maling, haram. Yang ribet itu kalau dia tidak menganggap itu maling. Ini kan fee kata dia. Kalau koruptor itu bilangnya apa? Ini kan fee. Fee itu kan bahasa kamuflasenya duit hasil curian. Korupsi itu fee bilang. Ini kan fee proyek. Silakan kita ini debatable kata dia. Bagi saya ini fee. Ya maling tepat namanya. Itu kan namanya maling kalau dia downgrade proyeknya atau dia markup dan seterusnya, itu maling. Mau bahasanya apapun. Ya, tujuan saya kan buat ini masyarakat segala maling tetap namanya. Itu udah maling itu. Ya. Nah, itu artinya apa? Sebaik-baiknya pendosa itu dia yang tahu dan sadar dosanya dan kepada siapa dia yang melanggar atau berbuat dosa tersebut. Itu sebaik-baiknya. Baik, terakhir kata Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah, artinya pergaulilah manusia atau orang-orang di sekitarmu dengan akhlak yang baik, ya, dengan budi pekerti yang baik. Bahkan Nabi mengatakan khiyarukum ahsanuhum akhlaqa, sebaik-baik ya orang di antara kalian yang paling bagus akhlaknya, kata Rasulullah. Sebaik-baik orang di antara kalian yang paling bagus akhlaknya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan dalam satu hadis Nabi SAW dan riwayat dalam riwayat Abu Dawud, Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, bahkan menjadi tolak ukur atau barometer iman. Kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan, paling sempurnanya iman seorang mukmin, ya, paling sempurnanya mukmin dalam imannya. Maksudnya itu seorang mukmin yang paling sempurna imannya, kata Nabi, ahsanuhum khuluqa, yang akhlaknya paling bagus. Artinya akhlak ini cerminan iman. Ya, paham nggak? Akhlak ini cerminan dari iman. Tapi jangan disalahartikan juga. Lebih baik, misalnya kadang-kadang orang berakhlak daripada orang berilmu tapi nggak punya akhlak. Memang orang berilmu kalau nggak punya akhlak itu hilang kemuliaan ilmunya tadi gara-gara dia tidak membawa akhlaknya. Ya, saya lebih baik lebih baik seorang orang yang bodoh tapi beradab daripada orang berilmu yang nggak punya adab. Saya mau tanya, orang bodoh belajar adab dari mana? Betul kan? Ya, kalau itu kan kebetulan kalau bicara etika ya. Yang penting, yang namanya adab itu pasti dipelajari, Pak. Nggak ada contohnya dari manapun, nggak ada orang itu adab itu ujuk-ujuk aja. Saya kalau bahasa kita refleks aja, nggak ada refleks, ada ilmunya. Ya, belajar adab itu pasti ada dasarnya. Tapi orang yang punya ilmu tapi nggak punya adab, itu nilai ilmunya zong. Kalau bahasa kita kosong, nggak ada akhlaknya, zong. Orang nggak bakal nilai ilmunya, maka kemuliaannya akan sia-sia
dan cenderung akan dihinakan oleh Allah. Karena tolak ukur iman itu dikatakan oleh Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling bagusnya iman seorang itu yang paling bagus akhlaknya. Terakhir, saya sampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh perawi hadis ini juga, yang perlu kita sampaikan juga, yang pernah saya sampaikan juga. Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang meriwayatkan hadis ini, yang sudah kita jelaskan tadi hadisnya, juga salah satu perawi atau Nabi sempat mengatakan dalam satu hadis yang hadisnya ini sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga nanti Imam Tabrani, Imam Hakim, Ibnu Hibban, banyak perawi hadis karena hadis ini sahih. Hadis yang sangat populer tentang zikir ba'da sholat. Jadi perawi hadis yang diriwayatkan hadis tadi namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini, atau yang kita kenal dengan namanya hadis mahabbah. Hadis mahabbah itu karena Nabi SAW pernah satu hari duduk ngomong sama Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz, inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Kemudian kata Nabi, wa ana uhibbuka. Kemudian Sayyidina Mu'adz mengatakan, wa ana uhibbuka wallahi ya Rasulullah, dan saya pun mencintaimu ya Rasulullah. Demi Allah saya pun mencintaimu ya Rasul. Kemudian apa? Nabi mengatakan, fala tada' ay fala tatruk, maka jangan tinggalkan. Di sini kan ada korelasinya. Jadi ketika Nabi mengikrarkan cinta kepada Sayyidina Mu'adz, wahai Mu'adz, saya cinta kepadamu, maka jangan tinggalkan untuk engkau membaca setiap habis sholat lima waktu. Ini kan namanya amalan yang masyru', yang zikirnya ini disampaikan oleh Nabi melalui hadis mahabbah kepada Mu'adz tadi. Artinya apa? Kalau Bapak pahami sederhananya, Nabi ngomong, wahai Mu'adz, saya cinta kepadamu, maka baca setiap habis sholat. Artinya cinta Nabi ini diikat dengan amalan ini. Ini penting Pak, setiap lima waktu jangan tinggal baca ini. Amalan ini langsung didikte oleh Nabi, ditalqin oleh Nabi. Apa bacaannya? Maka jangan tinggalkan setiap habis sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam riwayat lain, faqul dubura kulli sholatin, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bis salam wa dakhilna bi rahmatika jannata darussalam. Tabarak Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minka jadd. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam riwayat Imam Bukhari lebih panjang seperti tadi, itu zikir yang masyru' dan hadisnya sahih. Artinya apa? Kalau kita mau dapat cintanya Nabi, Nabi mencintai kita seperti Rasul mencintai Sayyidina Mu'adz, diikrarkan langsung dengan lisan Nabi, Mu'adz, saya cinta kepadamu, maka baca yang tadi. Nah, kita pun sama kata ulama, kalau mau dapat cinta Nabi, jangan tinggalkan zikir habis sholat. Jadi selesai salam, assalamualaikum. Jangan langsung. Duduk sebentar, 1 menit, 2 menit baca, Allahumma antas salam, minkas salam, dan seterusnya sampai Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, kita dapat cintanya Rasulullah. Lebih hebat mana makamnya? Dicintai dengan mencintai. Karena kalau orang mencintai belum tentu dicintai oleh orang yang kita cintai. Tapi kalau Nabi mencintai kita, selesai. Nah, itu kita dapat makamnya. Maka jangan tinggalkan zikir habis sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ada di saya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hanya ini yang perlu disampaikan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.